Nek madep mantep, Anda menjadi sang pencipta atas apa yang Anda yakini itu tadi. Karena Anda sudah meletakkan sesuatu di dalam kemungkinan-kemungkinan, karena meletakkan sesuatu di dalam ketidaktahuan. Anda tahu ada jarak di depan Anda itu akan terjadi ketika Anda sudah mengunci. Mencipta berarti manunggal. Anda sudah mengizinkan sesuatu terjadi karena Anda diparingi kekuatan cipta. Saya itu kadang ngomong, orang lain percaya, orang lain meyakini, orang lain paham, tapi saya dan orang lain mengatakan saya itu bisa, oh jadi kan iso, tapi saya tidak sadar kalau saya itu bisa. Iso apa sih masalah itu? Ya, artinya gini, melihat sesuatu itu, oke. Jadi kadang-kadang saya juga bingung dengan saya sendiri gitu loh. Aku tuh orang iso kok ngomongnya aku iso. Iya. Itu satu. Ini saya cerita aja, makanya saya betul-betul menunggu agenda seperti ini. Dan saya mengikuti YouTube-nya penjaringan dari sesi 1 sampai sesi sekian. Bahkan saya mau koleksi. Karena kalau saya dengerin itu, ya aku paham. Gitu, tapi angel, iki piye gitu. Iki piye. Jane yo ngene iki kan gitu. Karena menurut saya kalau dilihat dari pengalaman ritual, memang sejak kecil saya mengikuti ritual karena saya orang Jawa. Nah, saya Jawa, buyut saya juga Jawa, saya diajarnya di Jawa lah kadang-kadang. Bahkan saya mengenal Islam itu malah di perguruan tinggi. Ajaran Islam di perguruan tinggi. Sampai sekarang saya juga ya campur-campur lah gitu. Terus yang kedua, ini yang tadi saya curhat terkait dengan keterikatan. Karena apapun yang namanya orang tua itu pasti menghendaki, berharap, berdoa, berjuang untuk putra putrinya. Nah, ketika saya melihat sesuatu yang dialami oleh anak saya, tentu saya mohon maaf terus berdoa, tapi Mas Guntur ngendika hanya bisa mendoakan. Maka ini yang saya serap untuk bisa saya doakan. Cuma problemnya ketika saya mendoakan wiridan berkali-kali, sementara yang saya doakan itu masih tertutup itunya. Sampai tadi cakar-cakarnya itu ya munculnya beling itu. Nah, saya A, B, C sampai Z itu. Makanya tadi saya matur sama Mbak Putu itu mengatakan anak saya supaya mendengarkan ini sebenarnya. Bahkan share-shareannya YouTube-nya penjaringan tak share ke anak saya, Mas tolong dengarkan, tapi nggak ada yang dengar. Padahal ini kan ilmu tinggi ini, artinya memang bahasa kami kita orang tua itu kan penting untuk anak-anak. Tadi Mbak Ayu bilang, Mbak Putu bilang, aku melepaskan keterikatan dengan anak. Tidak bisa, karena apapun itu potret kita ini. Jadi saya pernah mendengar kata orang bijak, keberhasilan orang tua itu orang tua hebat, tapi kalau anaknya tidak hebat, kalau anaknya jauh tidak sesuai dengan situasi alam, ya percuma kan itu Pak. Untuk apa kita mati-matian begini, ternyata anak kita belum ketemu gitu loh. Demikian Mas Tejo. Gawe angel kon ngelepas nih kan gitu. Saya jawab dulu ya. Ya. Makanya ini pentingnya untuk sinau rasa nggih. Jadi saya memahami Bapak gitu ya. Jadi gawe angel kon ngelepas nih lah yo eman kan gitu. Anak gawe angel kon melepaskan ini. Gini Pak. Nggih, leres. Jadi yang saya jawab ketika tadi saya ini punya kehabisan, tapi kok saya sendiri bingung. Ya, terkadang spontanitas kita itu memang memiliki sesuatu untuk bisa memindahkan ini ke sini untuk bisa mendengar. Tapi karena kita belum sadar, ya maka kan berlatih sadar. Itu sama saja Anda memiliki gift, bakat, tapi Anda belum bisa mengelola bakat itu tadi apa? Jadi itu orang memiliki kelebihan, tapi kalau tidak dicokol oleh kesadaran, dia tidak bisa memanage bakat itu mau diapakan, kelebihan itu mau diapakan. Kira-kira begitu. Maka tetap yang terpenting itu berlatih sadar, berlatih weruh. Makanya golek kaweruh, orang golek kadigdayan. Kalau kadigdayan itu kelebihan. Ketika Anda punya kadigdayan bukan tidak boleh, tapi ketika kadigdayan tidak diikuti kaweruh atau kesadaran, Anda akan kesasar.
Karena Anda tidak bisa mempergunakan kadigdayan Anda itu sebagaimana semestinya. Akhirnya digo nyalahi wong kan gitu. Padahal kadigdayan itu harus nek bisa harus tulung wong. Anda dukun santet boleh, tapi aja nyantet nyalahi orang. Tapi yang disantet adalah apa? Santet kanker orang. Misalnya wong loro ditambani dengan santet Anda itu, diprogram pikirannya agar santetnya melebur. Aja malah wong sing bener-bener gak loro mbok larani kan gitu. Itu berarti Anda punya gift tapi Anda tidak dipimpin oleh Tuhan atau kesadaran. Anda tidak punya kawruh kan gitu ya. Jadi maka penting tetap belajarnya adalah kawruh kesadaran atau kawruh rasa. Karena rasa yang akan memimpin apapun saja. Jadi ini Anda kesimak karena dorongan hati rasa. Ya Anda diutus rasa kok. Ya sekarang Anda harus kembali kepada rasa. Urip ini akon rasa. Kita dingon oleh rasa kita. Nah kira-kira cokonya kesadaran Tuhan itu ada di rasa Anda kuwi. Nggih. Kenapa saya selalu ngomong kira-kira? Karena di dalam kehidupan tidak bisa dipastikan kebenarannya kecuali Anda mengalami sendiri. Maka saya masih bilang kira-kira. Bukan berarti apa? Kan di dalam kehidupan itu jangan ada yang saklek pasti ketika Anda ngomong itu pasti paling benar, tidak bisa. Karena ada jutaan pengalaman menuju Tuhan. Nah pengalaman itulah yang kira-kira mendekati benar. Pengalaman pribadi Anda. Kalau pengalaman saya belum tentu benar kalau Anda belum mengalami. Kira-kira begitu. Itu satu. Yang kedua, ojo dipaksa Pak anak itu Pak. Lah bagi Anda ini ilmu tinggi, bagi anak tidak tinggi kok. Sekelas mutiara itu nek dikaek neneng babi ya tetap tidak ada gunanya. Gitu. Jadi ojo dipaksa. Dan Anda sendiri yang sering ini sing non saya ya, kalau saya koreksi ya. Yang dimaksud pelepasan itu tidak bertindak secara kompulsif, memaksakan. Sudah saya bilangi, ketika Anda mengerjakan sesuatu secara terpaksa dan dipaksakan, itu akan lahir penderitaan, itu akan lahir ketidakbenaran. Itu dosa. Bagi orang Jawa dosa itu nek nglakoni apa-apa kepeksan karo dipeksa, itu dosa. Akhirnya akeh ngeluhi daripada ikhlas gitu. Akhirnya itu terjadi penderitaan terhadap Anda. Yang kedua, ketika Anda melakukan sesuatu karena Anda tidak sadar. Orang tidak sadar itu melakukan sesuatu dengan kebingungan, tidak tepat, tidak punya kesadaran tadi. Berarti tidak sadar, itu dosa. Gitu. Nah, ketika yang ketiga Anda melakukan sesuatu dalam hidup itu tidak iman, tidak madem mantep, kemerungsung ragu-ragu, itu juga dosa. Orang yang ragu-ragu itu angin-anginan, ora jelas. Arep urip apa arep mati ora jelas. Gitu loh. Makanya madem mantep, Anda menjadi sang pencipta atas apa yang Anda yakini itu tadi. Karena Anda sudah meletakkan sesuatu di dalam kemungkinan-kemungkinan, karena meletakkan sesuatu di dalam ketidaktahuan. Anda tahu ada jarak di depan Anda itu akan terjadi ketika Anda sudah mengunci. Mencipta berarti manunggal. Anda sudah mengizinkan sesuatu terjadi karena Anda diparingi kekuatan cipta. Tapi angin-anginan tidak terjadi. Anda tidak bisa mengaruhi partikel di luar diri Anda. Semesta juga tidak mendukung Anda. Karena orang angin-anginan itu tidak jelas posisinya. Dan kekuatan melemah, kira-kira begitu ya. Nah sekarang nek urusan si anak tadi maksudnya pelepasan, itu adalah memeriksa batin Anda. Lakukan sesuatu di dalam hidup itu jangan ada atensi berlebihan. Itu namanya kompulsif. Jenengan duwe cita-cita A, tapi ojo menggebu-gebu Pak. Ketika Anda menggebu-gebu itu jenenge maksa. Nek maksa itu pasti tidak terjadi. Pelepasan tidak terjadi. Ibarat Anda ngirim proposal kepada Tuhan itu sik diangen-angen gitu loh. Jadi maju mundur, tapi nek wis dikei proposal, udah taruh cita-cita, wis taruh, udah bar iki dilupakan. Anda hanya melakukan sesuatu secara spontanitas. Lebih legowo. Ndonga dipeksokne, maksa anake berubah sesuai idealitas pikiran Anda itu juga dosa. Karena setiap anak memiliki perkembangannya Anda sendiri. Sudah tak bilangi, Anda bisa ngarani anak itu nakal, tapi bagi Tuhan tidak nakal. Bagi Tuhan dia sedang belajar untuk menuju evolusi kesadaran. Dia akan menambah proses jalur kedewasaannya sendiri kok. Tapi gara-gara kita ini memiliki idealitas bahwa nek bocah koyong ini gak sesuai dengan kepentingan ego kita, itu pasti dianggap nakal. Orang itu menganggap sesuatu tidak baik itu biasanya gak sesuai kepentingannya. Kira-kira begitu. Ngerti nggak? Jadi ini Anda berlatih pelepasan itu artinya menjaga hati agar tidak kompulsif, agar tidak kemerungsungan. Tujuan Anda secara spontan berdoa saja atau dibayangkan di dalam pikiran Anda bahwa anakku iki engko akhirnya ngene. Cipta dulu di dalam pikiran Anda. Jangan melihat sesuatu di luar diri Anda langsung. Anda mesti terkontaminasi dan terkecoh. Tapi nek wis ndonga, wis Anda percaya bahwa si anak itu akan punya jalannya sendiri dan dijaga oleh Tuhan itu sendiri, oleh empunya diri. Jadi jalur Anda nek ra iso ngubah anak, doane dijujukne Tuhan, ditutupne empunya diri. Nanti dari situ dia akan dikasih tahu. Ora iso ngandani wong nek urung dibukane atine sama hidayah karo sing ning jero mang ora iso. Anda hanya lelah, Pak.
Nah, ketika kelelahan Anda itu dalam kondisi konstan dan konsisten, kelelahan itu memandarkan energi negatif, cemas, wedi, ora sesuai kepentingannya, itu akhirnya jadi flex energi kepada anak. Berarti Anda memenjarakan anak itu sendiri. Nah, sudah tak bilangin, percaya ini sebagai orang tua. Nah, Anda itu terlalu banyak mengintervensi anak gak akan manut karo sampean, malah berontak. Pahami saja. Tapi ketika Anda mulai mengurangi intervensi, tapi Anda bertindak secara sadar dan meletakkan si anak di dalam doa karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, Anda sudah nek sekolahnya wae, itu tanggung jawab Anda. Nek Anda nuturi wae. Tapi aja nek niat atensi macam-macam, Pak. Niat atensi macam-macam itu idealitas pikiran Anda itu. Ya ora iso, setiap pribadi itu punya jalannya masing-masing. Terus karepe mbok padakne jenengan gitu. Ketika saya mengajarkan Anda seperti ini, aku ora ndek niat apa-apa ya orang ngubah Anda jadi ABC, ndak. Saya hanya mengajarkan secara spontan. Gini kok sampean bisa menangkap sesuatu, ya sudah, aku ndak ada utang. Karena saya mengajarkan sesuatu secara spontan. Spontan itu berarti melepaskan begitu saja. Lah wong ki apa-apa dikeki pamrih kok. Niatnya aku ngajari ben berubah. Akhirnya terjadi konsekuensi. Aku ki nganu kue biar kamu tuh semakin baik apa? Intensi. Ketika terjadi intensi, alam itu akan melempar konsekuensi kepada kita. Tapi nek sampean menindakkan sesuatu secara spontan, pamane arek ngewahi pengemis yo diwai-wae lah, rasa sing macem-macem niate aku ben oleh balasan apa banyak dan lain sebagainya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Pak Budi, itu bagus banget. Jadi gini, Mas, saya mau tanya, saya tuh kadang sering ngasih uang kepada pengemis yang ada di lampu merah, kira-kira itu gitu. Terus kan saya tidak tahu nih uangnya mau dibikin apa, ternyata sama si pengemis ini uangnya ini atau pengamen ini digunakan untuk mabuk-mabukan atau bertindak kejahatan. Nah itu saya kena karmanya ya. Ketika Anda memberi sesuatu kepada pengemis tapi dengan intensi niat, Anda kena karma. Tapi nek niatnya ngewahi blek plestol, ya gak kena apa-apa. Anda tidak menarik konsekuensi itu. Karena tujuan Anda spontanitas, maka berlakulah secara spontan, itu tanpa pamrih, itu suwung ikhlas, itu ya itu. Itu dharma yang paling tepat. Anda tidak punya utang kepada semesta. Tapi nek jenengan itu melakukan sesuatu karena ada intensi berlebihan atau niat merubah sehingga ini ben ngene, ya rasional saja, pasti Anda akan menarik konsekuensi dari semesta. Aku ki jane bangun proyek iki wis mati-matian tapi kok enek sing ganggu, ya salahmu niat membangun proyek gitu. Karena kamu masih punya tujuan di dalam proyek itu. Maka di dalam bekerja itu sadar. Nek aku sekarang didapuk di sini jadi konsultan, wes jadi konsultan gak usah ngasih niat perubahan macam-macam. Tindakan itu langsung spontan saja. Pengen api lakoni api, pengen sing dianggap elek lakoni elek. Sing penting sampai wani nglakoni dan tidak memberi intensi berlebihan. Kira-kira betul ya. Jadi kok nek sampai omah tepuk dhewe dodoi. Jadi nek ora iso ngejak omong karo anake, dijak omong dodone dhewe. Bisa jadi sekarang ini kita yang sering kita lakukan kepada orang di sekeliling kita itu alih-alih benar-benar mencintai dan membangun, ternyata kita itu malah memenjarakan dia melalui emosi yang kita pendarkan itu loh, Pak. Kira-kira itu Pak ya. Jadi nanti habis dari sini semoga jenengan bermeditasi kundalini lancar, nanti lingkungan Anda berubah, anak Anda berubah sesuai kepada sesuatu yang lebih selaras. Karena ini mau komunikasi Pak. Dan Anda kan tidak bisa memposisikan Anda yang benar, anak yang salah. Bila anak yang rumongsane bener, jenengan sing salah terlalu intervensi, terlalu maksa. Papa aku wis gede kok sing mbok arani ngene kan gitu kan. Dan semakin Anda itu memaksakan, itu secara tidak sadar Anda semakin mendorong anak untuk berbuat sesuatu yang sesuai Anda cemaskan itu tadi. Kira-kira itu nggih. Sekarang mulai dirubah, bergerak, bekerja dalam semesta itu apa-apa dimaksud pasrah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Pasrah itu cuma menjaga kita agar tidak menggebu-gebu atau kompulsif. Karena dorongan energi kompulsif yang menekan itu akan membuat sesuatu yang tidak semestinya. Tapi ketika kita di dalam keberserahan, kita berada di dalam tataran pemahaman tinggi. Akhirnya kita bisa memahami segala situasi di sekeliling kita itu, oh ternyata ya wis ngono kuwi ritmenya. Kira-kira betul nggih? Jadi ingat, manusia itu nganggep sesuatu ki apik itu pasti sesuai kepentingannya. Nek gak apik itu mesti gak sesuai karo kepentingannya. Makanya jangan terjebak di dalam baik buruk. Ya, kira-kira gitu ya. Matur nggih Pak ya. Ya, matur suwun wis gelem tak seneni. Enggak, ini karena mesra Pak ya. Jadi karena jenengan tanya saya kasih tahu.